Ya, saya merasa nggak adilnya itu kan begini, ketika saya yang melaporkan, saya yang di BAP, saya yang meminta keterangan siapa yang bawa bendera dan pasang bendera, saya kan hanya memotoknya saja untuk dijadikan bahan bukti pelaporan. Bukti pelaporan, tapi malah saya yang melakukan kesalahan berat katanya. Polisi Taliban itu identitas, ya saya sebut aja rombongannya Nopel lah. Kelompok ini dikabarkan sangat menguasai sistem di dalam KPK, sehingga siapapun yang menjadi ketua KPK harus ikut sistem mereka. Merekalah yang mengatur kasus mana yang harus diangkat dan mana yang harus dipendam. Ini merupakan foto bendera yang ada di salah satu lantai gedung merah putih KPK yang dianggap Iwan Ismail merupakan bendera HTI. Foto ini dipotret Iwan pada hari Jumat 20 September 2019 silam. Baru-baru ini, Iwan Ismail menyatakan telah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Dalam surat terbukanya, ex-satpam KPK ini menyebut dirinya dipecat tanpa proses sidang etik. Surat terbuka yang disampaikan Iwan ini tak hanya ditujukan pada Presiden, melainkan juga kepada Ketua KPK dan Menko Polhukam. Iwan Ismail mengaku surat terbuka yang disampaikan untuk mencari keadilan. PLT juru bicara KPK Ali Fikri membantah bendera yang terpasang di salah satu ruang kerja Gedung Merah Putih terkait dengan organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia. Fikri menyebut Iwan Ismail telah sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi tidak benar dan menyesatkan ke pihak eksternal. Iwan Ismail telah dinyatakan melanggar kode etik tentang nilai-nilai dasar pribadi, kode etik, dan pedoman perilaku KPK. Sanksi berat bahwasanya adalah suatu untuk sanksi berat lah. Ya, padahal itu tugas saya melaksanakan tugas itu, teman salahnya ada informasi lagi bahwasanya ini informasinya keluar katanya, itu yang menjadi ketidakpatutan katanya. Loh, iya, itu kan saya keluar itu kan, ini kan bukan milik KPK, persepsi saya itu bukan milik KPK. Kalau bukan milik KPK, kenapa harus repot atau harus serius ditanggapi? Ya biarin saja. Justru hemat saya, kalau ini bukan milik KPK, ini kan bendera yang sudah ada dalam ormas, dalam undang-undang ormas yang dilarang oleh pemerintah, kenapa ada di sini? Itu yang harus saya pertanyakan. Nggak ada, gitu, malah saya ini pelanggaran berat katanya. Ya, pelanggaran beratnya sebelah mana Pak? Gitu, karena keluar mungkin informasi, ya udah kalau gitu kesalahan saya di situ. Tapi kan ini saya minta keadilan juga dong, fasilitasi dengan orang yang bawa bendera dan pasang bendera. Gitu kan? Kenapa? Karena kan nggak mungkin ada foto itu kalau nggak ada yang bawa, nggak ada yang pasang, nggak akan rame. Justru seharusnya yang diperiksa itu yang bawa, yang pasang. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Mantan Satuan Pengamanan KPK bernama Iwan Ismail jadi sorotan terkait dengan dipecatnya sebagai anggota PAMDAL karena memotret bendera mirip organisasi terlarang HTI di gedung KPK. Ini merupakan foto bendera yang ada di salah satu lantai gedung Merah Putih KPK yang dianggap Iwan Ismail merupakan bendera HTI. Foto ini dipotret Iwan pada 20 September 2019 bertepatan pada hari Jumat. Foto ini menjadi viral setelah ia unggah di grup WhatsApp yang sedianya ingin ia sampaikan kepada pihak KPK pada hari Seninnya. Foto ini disebut Iwan ada di salah satu ruangan di lantai 10 gedung KPK. Baru-baru ini Iwan Ismail menyatakan telah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Dalam surat terbukanya, ex-satpam KPK ini menyebut dirinya dipecat tanpa proses sidang etik. Surat terbuka yang disampaikan Iwan ini tak hanya ditujukan pada Presiden, melainkan juga kepada Ketua KPK dan Menko Polhukam. Ex-satpam KPK Iwan Ismail menyatakan surat terbuka yang ia sampaikan untuk mencari keadilan. Iwan menyebut ada 2 bendera saat itu yang ia lihat. Meski demikian, dirinya tidak mengetahui bendera tersebut berada di meja milik pegawai KPK yang mana. Ya betul Mas, itu sudah ada dan sudah ada tertulis di surat terbuka saya. Jadi kan publik juga ingin mendengar, jadi di lantai 10 gedung Merah Putih KPK seperti itu Pak Iwan? Iya betul Mas. Bisa diceritakan kembali Pak Iwan, kronologisnya ketika Anda mengetahui bendera itu, pertama kali Anda melihat bendera itu seperti apa sih Pak Iwan? Ya sebelumnya sih sebenarnya saya nggak mau kembali ke sana Mas ya. Dasarnya awal saya untuk buat surat terbuka itu pada dasarnya hanya ingin mengklarifikasi bahwasanya yang pertama, surat itu betul saya yang bikin gitu kan, sesuai dengan pengalaman
apa yang saya alami dan faktanya agar saya bisa berbagi pengalaman saja. Agar bisa Berbagi pengalaman sebagai mantan pegawai KPK, ya sama-sama Pak, sebagai pegawai KPK yang pernah mendapatkan surat pemberhentian dengan hormat. Yang kedua, dorongan bikin surat terbuka itu karena kan ada informasi yang menarik buat saya, yaitu tentang adanya peralihan ex pegawai KPK kepada institusi lain. Nah, apakah saya ini sebagai ex pegawai KPK juga punya hak yang sama bisa mengajukan untuk diikut sertakan, gitu maksudnya Mas. Jadi bukan ada niat-niat yang lain. Yang ketiga, bahwasanya saya bikin surat itu harapannya meluruskan tentang berita ada atau tidaknya bendera di KPK itu. Itu bukan hoax, itu benar adanya sesuai fakta yang saya alami. Itu Mas. Jadi intinya saya ingin tabayun kembali, tabayun kembali dengan ya. Ya silakan lanjutkan Pak Iwan. Ingin tabayun kembali dengan pimpinan mengenai kenapa. Ya intinya saya ingin tabayun kembali dengan pimpinan KPK mengenai kenapa saya diminta mundur gara-gara bendera yang bukan milik KPK, gitu kan? Saya itu hanya menjalankan tugas tupoksi saya sebagai pengamanan dan menanyakan kenapa ada bendera ini. Nah, Pak Iwan, gitu. Saya ingin tanyakan. Tapi kenapa ujung-ujungnya saya harus? Pak Iwan, sebentar. Saya ingin tanyakan, ketika Anda melihat bendera itu, dari mana Anda berpikir? Dari mana Anda yakin kalau itu seperti bendera HTI gitu Pak Iwan? Ya intinya kan semua sudah paham ya, bendera bukan bendera tauhid itu, kalimat tauhid yang saya permasalahkan. Pada dasarnya itu sama, semuanya mirip seperti itu gitu kan, walaupun tidak ada tulisannya. Jadi intinya hanya saya ingin mengklarifikasi pelaporan saya ke PI ini siapa yang bawa bendera ini, kan kalau hemat saya ini bendera yang sudah dilarang oleh pemerintah melalui Undang-Undang Ormas dan milik HTI. Walaupun pada saya orang, oh itu bukan milik KPI tapi itu bendera tauhid. Kalau hemat saya, tauhid kalimat itu hanya ada di dalam sanubari kita, dilapalkan, didikirkan dan lain sebagainya dengan budi pekerti. Tapi kalau sudah ditulis di dalam kalimat kertas atau apa itu jadi kalimat atau kaligrafi atau simbol perjuangan suatu organisasi, itu maksudnya. Dan tidak mengatasnamakan umat Islam yang mana? Kalau misalkan semua umat Islam menggunakan bendera bertuliskan itu NU, Muhammadiyah, PRCIS dan lain-lain juga punya bendera masing-masing, punya simbol perjuangannya masing-masing, gitu Mas maksudnya. Informasi adanya kelompok polisi India dan polisi Taliban di KPK itu kita dapat dari internal mereka sendiri dan mereka yang menamakan itu. Kenapa mereka sebut kelompok polisi India kemudian ada kelompok polisi Taliban? Kita tidak tahu persis apa motivasinya. Istilah Taliban ini mengacu pada kelompok yang ideologis dengan aksesoris yang agamis. Terbongkar juga belangnya bahwa selama ini KPK benar-benar telah disusupi oleh intoleran dan radikal. Hal ini baru saja terungkap oleh salah satu mantan satpam KPK yang dipecat di era kejayaan Novel Baswedan dan kawan-kawan. Ternyata benar bahwa kabar jika KPK Taliban itu nyata, perlahan dikuak dengan terlihatnya mereka-mereka yang tidak lolos TWK. Ditambah lagi dengan bukti pemecatan satpam karena memotret salah satu meja kerja di KPK yang bertengger bendera berlafazkan tauhid. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.